Yuk, kita bedah bareng-bareng sebuah topik yang mungkin bisa mengubah cara Anda melihat kerjaan dan kekayaan. Coba deh, lupain dulu gagasan kalau kerja 12 jam sehari itu satu-satunya cara buat sukses. Karena ada permainan lain yang jauh lebih cerdas dan kita akan bongkar semuanya sekarang. Kita semua pasti sering banget dengar nasihat kerja lebih keras lagi. Tapi kutipan ini benar-benar nonjok kan? Kalau emang tenaga doang yang dihitung, ya harusnya mereka yang paling capek di dunia ini jadi yang paling kaya. Tapi kenyataannya kan nggak gitu. Nah, ini dia intinya. Masalahnya itu bukan soal seberapa banyak keringat yang keluar, tapi di arena mana Anda bertanding. Anda bisa aja jadi pelari tercepat di dunia, tapi kalau cuma lari di atas treadmill, ya Anda nggak akan pernah sampai kemana-mana. Kuncinya itu memilih permainan yang tepat. Oke, pertama-tama mari kita hancurkan satu mitos besar, gagasan kalau menukar waktu dengan uang itu adalah jalan pintas menuju kaya. Kita bakal lihat kenapa strategi ini punya langit-langit alias batasan yang susah banget ditembus. Oke, setelah kita tahu masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Ini semua tentang mengubah cara main. Gimana kalau hasil yang Anda dapat itu nggak lagi terikat sama jam kerja Anda? Gimana kalau Anda bisa bangun sesuatu yang terus kerja bahkan saat Anda lagi tidur? Dan inilah jantung dari semua pembahasan kita. Ada 3 pola pikir fundamental yang jadi pembeda utamanya. Kalau Anda bisa menguasai 3 hal ini, cara Anda melihat dunia dan tentunya uang nggak akan pernah sama lagi. Nah, ini dia 3 kuncinya. 1. Berhenti jual waktu, mulailah beli waktu. 2. Fokus pakai daya ungkit atau leverage. Dan 3. Mainkan permainan yang bisa berkembang tanpa batas. Kedengarannya simple ya? Eits, mari kita gali lebih dalam lagi. Pola pikir pertama nih, kebanyakan dari kita itu menjual waktu. Gaji bulanan itu contoh paling jelasnya. Nah, orang kaya justru sebaliknya. Mereka membeli waktu. Mereka pakai uang mereka buat bayar orang lain atau bikin sistem. Jadi waktu mereka sendiri bisa fokus ke hal-hal yang jauh lebih strategis dan penting. Dan tujuan akhirnya ya ini, membangun sebuah mesin yang menghasilkan uang tanpa perlu kehadiran Anda secara fisik. Entah itu tim yang solid, software yang jalan otomatis, atau investasi, semua ini adalah aset yang kerja buat Anda 24 jam sehari, bahkan pas Anda lagi tidur nyenyak. Selanjutnya, konsep yang super penting, daya ungkit atau leverage. Gini deh, bayangin Anda coba angkat batu segede gaban pakai tangan kosong. Susah kan? Sekarang bandingkan kalau Anda pakai tuas. Nah, tuas itulah leverage. Dalam bisnis, ini adalah cara dapat hasil berkali-kali lipat dari usaha yang ya segitu-gitu aja. Terus, daya ungkit ini datangnya dari mana aja sih? Ada 3 sumber utamanya. Pertama, dari keahlian unik yang Anda punya. Kedua, dari teknologi yang bisa kerja tanpa kena lelah. Dan ketiga, yang paling klasik, dari waktu dan keahlian orang lain dalam tim Anda. Nah, ini dia kekuatan daya ungkit dalam prakteknya. Anda bikin satu video, tapi video itu bisa ditonton dan mengajar ribuan, bahkan jutaan orang selamanya. Anda bangun satu sistem online, dan sistem itu bisa melayani pelanggan 24/7 tanpa henti. Satu kali kerja, hasilnya ngalir terus. Dan ini membawa kita ke pola pikir ketiga, permainan apa yang sebenarnya Anda mainkan. Kebanyakan orang itu main permainan terbatas, contohnya gaji, yang pasti ada batas atasnya. Orang kaya, mereka sengaja memilih permainan yang bisa diskalakan, di mana potensi pertumbuhannya itu ya hampir tanpa batas. Coba deh lihat perbedaannya di sini. Gaji itu mungkin stabil, tapi ya segitu aja, peningkatannya terbatas. Sementara bisnis atau konten yang sukses itu bisa tumbuh secara eksponensial. Penghasilannya nggak dibatasi lagi sama berapa jam Anda kerja. Jadi, mulai sekarang, coba pakai filter ini untuk setiap peluang yang datang. Tanya ke diri sendiri, ini bisa tumbuh 10 kali atau 100 kali lipat nggak ya? Atau setahun dari sekarang saya cuma akan lari di tempat yang sama? Ketiga pola pikir tadi, jadi wow, relevan banget di zaman sekarang. Kenapa? Jawabannya satu kata, digital. Teknologi itu ngasih kita akses ke daya ungkit dan skalabilitas yang dulu mungkin cuma bisa kita bayangin. Terus gimana cara terapinya di dunia modern? Gampang. Pertama, jangan takut sama teknologi, justru rangkul. Kedua, otomatisasi semua hal yang emang bisa diotomatisasi. Dan ketiga, ambil keputusan berdasarkan data, bukan cuma pakai perasaan. Dan ingat ini ya, ini penting banget. Keunggulan zaman sekarang itu bukan lagi soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling cepat belajar dan beradaptasi. Kemampuan buat melihat,
memahami, dan pakai alat-alat baru lebih cepat dari yang lain, itulah aset Anda yang paling mahal. Oke, setelah semua pembahasan tadi, sekarang waktunya buat refleksi sedikit. Dengan semua wawasan baru ini, ada satu pertanyaan terakhir yang merangkum semuanya. Coba renungkan ini baik-baik. Selama ini Anda sedang mengerjakan apa? Atau membangun apa? Apakah itu sebuah sistem, sebuah merek, sebuah tim? Apapun itu, pastikan itu bisa berjalan tanpa Anda. Karena membangun sesuatu yang bisa menghasilkan nilai bahkan saat Anda lagi liburan, nah itulah permainan yang sebenarnya.